BYD. Tapi kok ada buat isi bensinnya? Wah, dia pakai RON 92 nih. Yes, ini adalah sebuah BYD M6 DM ya. Jadi ini merupakan teknologi plug-in hybrid dari BYD yang terbaru. Nggak cuma ada di M6, tapi dia juga ada di Seal 6 ya. Ini mobilnya ada di sini juga. Ini kebetulan nanti kita bakal cobain, tapi lebih prefer ke si M6-nya sih. Apa aja sih bedanya dibandingkan yang versi elektrik? Nah, langsung aja kita cobain nanti ya. Bang. DM itu apa sih, Bang? DM itu dual mode, jadi teknologi hybridnya yang dimiliki sama si BYD. Berarti PHEV, Bang ya? Betul banget, PHEV kan tadi udah bilang. Yuk ah. Oke, jadi secara dimensi sebetulnya yang M6 elektrik dengan yang DM ini itu nggak beda-beda jauh ya. Artinya memang secara proporsi dia mirip-mirip aja, paling bedanya hanya di fascianya yang memang ini ada kebutuhan untuk pendinginan mesin nih. Makanya di bagian grillnya, kalau yang EV kan serba tertutup. Tapi kalau ini, dia ada grill yang besar gini terbuka ya. Dan memang tampilannya jauh lebih sporty. Tapi kalau kita lihat dari lampunya, terus grill yang atasnya, kap mesinnya itu masih sama dibandingkan yang versi elektrik. Terus, kalau kita lihat juga peleknya ya. Jadi kalau peleknya itu juga sebetulnya dia ukurannya sama, hanya aja bedanya dari bentuknya. Kalau yang elektrik itu kan dia pakai yang multi-spoke, tapi kalau yang versi DM ini, dia versinya yang palang 5 ini. Jadi emang lebih tebal-tebal gitu. Kalau yang EV kan dia lebih yang multi-spoke kecil-kecil gitu. Terus karena dia ada varian cross, jadi dia ada over fendernya ya. Nggak cuma di depan, lalu di samping juga sampai ke bagian belakangnya. Terus juga kita lihat bedanya di sini ya. Ini nggak ada lagi aksen chrome, cuma ada di bagian bawah. Kalau yang elektrik kan dia full ya. Sampai bagian atas juga dia ada aksen chrome-nya. Terus, nah ini dia ya bedanya. Kalau yang di kanan itu dia buat ngecas, dia nggak cuma AC tapi juga bisa DC. Tapi kalau yang di sebelah kiri, dia untuk ngisi bensin, teman-teman. Ini untuknya RON 92 ya, minimumnya ya. Jadi bisa pakai Pertamax, ya kan. Dan juga untuk jarak tempuhnya, ini infonya juga jauh banget nih. Kalau bensinnya penuh, terus baterainya penuh, dia bisa jalan lebih dari 1.300 km. Panjang banget kan? Nah, kalau di bagian belakangnya, paling kelihatannya bedanya emblem aja ya. Dia ada DMI PHEV, lalu di sini ada BYD M6 Cross ya. Terus di sini juga yang tadi ini dia warnanya pakai yang silver. Lalu untuk sennya, meskipun secara ukuran lampunya mirip, tapi dia nggak pakai yang sequential, jadi dia pakai yang berkedip seperti ini. Oke, untuk bagian dalamnya secara desain memang nggak ada perbedaan yang signifikan, tapi kalau kita lihat dari panel instrumennya, dia sudah layar TFT, berwarna, besar juga, dan informasinya banyak juga. Kalau yang elektrik kan dia masih yang analog. Terus paling bagian sininya nih, untuk mode berkendaranya, sama di bagian tengahnya dia ada tombol untuk EV dan HEV-nya. Dan seperti apa rasa berkendaranya? Kita cobain aja. Oke teman-teman, jadi kalau dari posisi duduk gitu itu mirip banget sama BYD M6 ya. Dan tapi karena ini memang plug-in hybrid, jadi ada mesinnya. Tapi yang awalan ini kita memang masih di mode EV-nya ya. Karena memang mungkin baterainya juga masih tersedia sehingga ya senyap aja gitu kayak kita lagi bawa mobil listrik. Jadi memang memungkinkan banget sih mobil ini ketika dipakai untuk harian gitu ya. Karena kan dia untuk EV mode-nya itu dia bisa berjalan sejauh 100 km. Artinya kalau teman-teman memang lagi pergi di sekitaran Jakarta aja, aktivitas dari rumah ke kantor atau ke rumah lagi itu paling 100 km, ya udah bisa banget kita nggak menggunakan si mesinnya. Tapi ketika misalnya lagi jalan jauh, lagi mudik, kita lagi butuh perjalanan yang lebih dari 100 km, ya udah kita nggak usah repot-repot cari SPKLU, tinggal si mesinnya ini kan dia ada 3 mode ya, bisa EV mode tadi, lalu ada yang serial, jadi ketika misalnya mesinnya itu nyala untuk mengisi baterainya, lalu baterainya memutarkan si motor listrik, atau misalnya kalau lagi butuh yang tenaganya lebih ekstra lagi, misalnya lagi nanjak-nanjak atau lagi kita kick down, dia langsung masuk ke parallel mode, jadi si antara motor listrik sama si mesinnya itu bekerja sama untuk memutarkan si rodanya. Nah ini dari tadi sih emang masih senyap banget karena memang dia belum nyala nih. Tapi kita juga pengen tahu kapan sih ini si mesinnya ini
bakal nyala gitu ya, karena yang penasaran banget perpindahan antara dari motor listriknya itu ke mesin bakarnya seperti apa. Kita kick down dikit kali ya, coba ya. Nah, coba teman-teman, kedengeran nggak? Itu tadi mesinnya udah nyala apa belum ya? Tapi emang karena memang senyap banget ya, dia, ternyata di sini ada energi flow-nya teman-teman. Ini bisa kelihatan, ini artinya si mesin ini sudah bekerja, tapi dia lagi muterin lagi masuk ke baterai ya. Coba kita gas lagi. Oh iya benar, jadi mesinnya udah nyala tapi masih senyap banget ya. Wah luar biasa sih. Jadi memang kalau di sini, kalau baterainya sudah 25%, dia otomatis si mesinnya akan bekerja ya. Tuh. Oh iya di sini ada kelihatannya nih target SOC-nya berapa. Dia kita misalnya pengen baterainya pengen kita isi ke 50% gitu misalnya ya. Ini 52% sih. Jadi dia mesinnya ini akan menyala terus sampai si baterainya terisi ke 52% nih. Ketika udah sampai 52%, dia bakal mati untuk si mesinnya sehingga balik lagi ke motor listrik. Jadi ini mesinnya masih nyala. Tuh, kedengeran sih. Sekarang kedengeran nih. Kalau tadi nggak terlalu kedengeran sih. Kalau sekarang lumayan kedengeran dan kita bisa ngelihatnya memang dari energi flow ini supaya kerasa kalau mobil ini memang benar-benar lagi nyala atau lagi jalan gitu ya. Kalau dari bandingan suspensi rasanya memang nggak terlalu yang beda-beda jauh banget. Terus juga dari posisi duduk tadi saya udah bilang ini mirip-mirip banget. Dan di sini yang versinya yang bukan captain seat ya. Jadi nantinya infonya tuh bakal ada yang versi captain seat teman-teman. Nah, untuk ADAS-nya dia juga lengkap ya, sama seperti yang M6 Electric atau EV. Jadi kalau di sini adaptive cruise control-nya sudah ada. Kalau di sini namanya intelligent ya, intelligent cruise control. Oh ya betul tuh, di situ bisa ya kan. Terus emergency lane keeping assist, blind spot detection, semuanya ada ya. Parking assist-nya, oh parking sensor. Jadi memang untuk fitur-fiturnya itu mirip-mirip seperti yang versi elektrik. Oke teman-teman, jadi memang mobil ini belum diluncurkan secara resmi ya. Jadi BYD baru memperkenalkan teknologinya DM atau dual mode itu. Jadi DMI itu terbagi juga dari beberapa. Tadi ada DMI Intelligent, ada yang DMP Performance, sama yang DMO. Itu untuk yang off-road. Nah, kalau untuk yang mobil ini udah sempat bocor nih di sosial media, harganya sekitar 300 jutaan. Ada yang sekitar 380 juta gitu ya. Artinya memang kalau di kelas ini lumayan banyak ya persaingan, terutama untuk yang PHEV mungkin yang harganya 300 jutaan gitu. Ya mungkin ada Darion yang versi bawahnya, jadi sama-sama MPV juga, ada juga Tiggo 8 mungkin yang versi bawah juga ya. Tapi juga kalau kita lihat ini memang salah satu gebrakan juga dari BYD yang tadinya dia hanya punya mobil listrik, sekarang punya mobil plug-in hybrid ya. Jadi dia lebih fleksibel lah buat orang-orang yang range anxiety ketika ketakutan akan jarak tempuh karena si baterainya harus ngecas terus. Kalau ini udah aman aja ya. Jadi baterainya habis ya udah tinggal kita jalan aja, selama bensinnya masih ada dia bakal ngecas ya otomatis. Dan dia juga bisa dicas dari eksternal. Nggak cuma AC tapi juga DC. Itu ngecas dari sekitar 10-80% itu cuma 30 menit aja teman-teman. Jadi emang praktis banget. Dan sekali lagi memang kita juga harus membuktikan nih nanti kalau klaimnya kan dia bisa kalau baterai penuh, terus bahan bakarnya penuh bisa berjalan 1.300 km. Itu untuk angka segitu sih luar biasa banget ya. Tapi tetap kita harus membuktikan seperti apa nantinya. Dan juga harga resminya ditunggu aja. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.